Shalom Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di minggu Advent yang pertama, kembali kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga 9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih. Dengan ayat nas pada ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saat ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Pada zaman Kekaisaran Romawi dimaknai untuk menyambut kedatangan kaisar yang dianggap sebagai dewa. Dalam Perjanjian Lama, Advent
terkait dengan masa penantian Mesias oleh umat Israel. Dalam perjanjian baru, Advent yaitu mau menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Dia, Yesus, sudah datang dan akan datang. Dan kedatangannya dipahami yang pertama kali dalam bentuk bayi Yesus yang lahir di Bethlehem, yang dirayakan pada hari Natal. Dan perayaan ini terus mengarahkan jemaat untuk mempersiapkan diri, menyambut kedatangannya kembali pada akhir zaman. Kata mempersiapkan diri berarti adanya tindakan, adanya perbuatan, adanya pembenahan diri yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam hidup ini dan bukan sebaliknya untuk berdiam diri. Ini bukan tugas saya sedang susah dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali tentang keterpanggilan kita sebagai gereja. Dalam hal ini gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Gereja bukan saja orang-orang yang telah memperoleh terang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tetapi gereja adalah umat yang merespon keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus itu. Oleh karenanya ada 3 panggilan dan pengutusan gereja yang biasa kita kenal dengan Tridharma gereja, yaitu persekutuan, koinonia, pelayanan diakonia, dan kesaksian marturia. Gereja bukan hanya sebagai wadah orang percaya untuk melakukan aktivitas imannya yang terpusat pada Yesus Kristus, tetapi gereja juga adalah orang-orang yang melakukan kegiatan aktual, baik ke dalam maupun keluar, yang tentunya berdampak pada pertumbuhan iman jemaat, penguatan persekutuan, dan peningkatan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Dan gereja tentunya juga menyatakan aksinya dari kegiatan-kegiatan aktual itu yang juga menyentuh dalam kehidupan mereka yang papa atau miskin, menyentuh kehidupan kemanusiaan dan juga alam sekitar atau lingkungan hidup tempat di mana kita tinggal dan berada. Sehingga ketiganya seharusnya berjalan bersamaan. Dan pertanyaannya adalah, adakah kegiatan-kegiatan aktual atau aktivitas yang saya dan Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian lakukan hingga sampai saat ini yang menjadi buah dari iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita baca tadi hendak mendorong jemaat di Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana yang telah dimulainya. Tentunya pelayanan kasih ini ditujukan kepada jemaat Yerusalem sebagaimana yang mereka telah mulai pada setahun yang lampau. Dan di dalam pasal 9 kita melihat bagaimana Rasul Paulus telah mengetahui kerelaan hati jemaat di Akaya atau Korintus sehingga Rasul Paulus memegahkan mereka bahwa mereka sudah siap sedia sejak setahun yang lampau dan kegiatan mereka telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Sehingga apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus tidak menjadi sia-sia. Namun sebaliknya, bagaimana jemaat Makedonia? Kita melihat di sana pada ayat yang kedua hingga yang kelima, ya, mereka bahkan mendesak Rasul Paulus untuk mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, terutama yang ada di Yerusalem. Jemaat Makedonia sebenarnya mengalami penderitaan dan kesulitan
tetapi mereka bersukacita. Mereka miskin tetapi mereka bermurah hati, ikhlas sehingga pemberian mereka itu melebihi dari kemampuan mereka. Mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan aktual atau aktivitas dari buah iman mereka itu dapat mereka lakukan. Bukan karena mereka sedang dalam keadaan yang kaya atau dalam keadaan yang sangat baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia atau kekuatan daripada Allah. Untuk kita ketahui bersama, Makedonia adalah salah satu provinsi jajahan Kekaisaran Romawi yang saat itu kaya dengan kayu dan jenis logam berharga. Tetapi kekayaan itu dikuasai oleh pemerintah yang berkuasa, sehingga orang-orang Kristen di Makedonia tidak serta-merta dapat menikmatinya. Mereka di dalam firman Tuhan tadi kita melihat bahwa mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Luar biasa. Hal inilah yang menjadikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka dapat membantu jemaat Yerusalem. Allah sendiri sumber kekuatan itu. Oleh karena itu keikhlasan kasih jemaat di Korintus sedang diuji. Kalau jemaat di Makedonia saja bisa, bagaimana dengan jemaat Korintus, di mana mereka sudah mendahuluinya, bahkan di mana Rasul Paulus menjadikan jemaat Korintus ini sebagai kesaksian di hadapan jemaat Makedonia. Oleh karena itu Rasul Paulus berharap supaya jemaat di Korintus bersegera menyelesaikan pelayanan kasih ini. Dan dengan mengingatkan pada ayat yang ke-9 bagaimana Kristus yang karena kemurahannya, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus telah dikenal. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sehingga hendaknya mereka tidak menunda-nunda akan pelayanan kasih itu. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Bukankah keselamatan dan nafas kehidupan yang kita miliki sampai saat ini adalah kasih karunia yang datangnya daripada Allah di dalam Yesus Kristus? Dan berkat-berkat yang menyertainya itu adalah bagian dari karya keselamatan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita sudah selamat, apakah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan? Sejak bulan Maret hingga sampai di bulan November ini, ketika masa pandemi COVID-19 diperhadapkan kepada kita, bagaimana kita juga dimampukan untuk menghadapi, memperjuangkan hidup ini untuk tetap sehat sambil tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari paparan COVID-19, bukan malah berdiam diri. Oleh karenanya, demikian juga dalam kehidupan beriman kita, respon dari karya keselamatan yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupan kita harus ada yang kita perjuangkan untuk kita lakukan supaya nyata buah-buah iman dalam kehidupan setiap hari. Dalam hal ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas aktual yang nyata. Apakah kita akan menunggu saya kaya dulu baru saya akan melakukannya? Apakah saya menabung dulu sampai tabungan saya banyak baru saya bisa melakukannya? Apakah pergumulan saya selesai dulu baru saya akan melakukan pelayanan kasih itu? Yesus menyahabati dunia yang penuh dengan dosa ini dengan memberi dirinya kepada sesama. Dikatakan bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan bahkan melalui jemaat di Makedonia, mari kita belajar untuk menyahabati setiap persoalan yang ada, sehingga tidak ada alasan untuk tidak kita melakukan pelayanan kasih. Seperti apapun keadaan kita sampai saat ini, seperti apapun keadaan alam sekitar kita, bahkan pandemi COVID-19, Tuhan sedang menguji keikhlasan hati kita. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan hanya menjadi penerima keselamatan dari Tuhan Yesus, tetapi setiap kita telah mengenal siapa Yesus. Sehingga jangan kita menunda-nunda untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama yang membutuhkan, sebagaimana Allah yang sudah melakukannya kepada kita. Oleh karena itu, bagi kita yang masih mampu dan mau untuk melakukannya, lakukanlah dengan sukarela dan segera selesaikan. Bagi kita yang karena lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh, terbatas untuk melakukan pelayanan kasih ini, cukuplah untuk mendorong anak dan cucu kita, supaya mereka dapat mengambil bagian di dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana Kristus telah melakukannya bagi kita semua. Yesuslah teladan dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan. Tuhan akan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau pada saat ini kami dimampukan kembali bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Sekalipun kami ada di dalam rumah, dalam berbagai situasi kondisi kehidupan yang kami alami, kasih Allah nyata menguatkan dan menghiburkan umat Tuhan. Dan kiranya firman-Mu Tuhan menyempurnakan, sehingga kami dimampukan untuk tetap melanjutkan pelayanan kasih Allah di dalam Kristus melalui setiap kehidupan kami. Minggu Advent pertama, kiranya dapat kami maknai Tuhan, menanti kedatangan Yesus untuk kali kedua, sehingga kami tidak hanya berdiam diri, tetapi kami juga boleh memaknainya untuk memberi diri kami kepada sesama, untuk juga boleh memberikan kehidupan, menguatkan, memberikan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan di mana kami tinggal dan berada. Terima kasih Bapa, topanglah kehidupan umat Tuhan dalam segala pergumulan mereka, supaya mereka hanya bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melalui setiap pergumulan itu di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Diberkati gereja-Mu agar terus dimampukan untuk melayani dan bersaksi. Diberkati pemerintah supaya tetap menjadi wakil Allah di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Mereka juga boleh memberi diri mereka untuk melakukan pelayanan kasih, sebagaimana Allah telah mempercayakan itu kepada mereka. Ini doa kami Tuhan, pengharapan dan syukur kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.